kalian penuh atau tinggi dan menandakan kalian siap untuk belajar. Nah, bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah, semuanya ada dalam keadaan sehat dan semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk KM-nya pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa di tempat masing-masing agar diberikan pelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Alhamdulillah kita semua sudah melakukan doa bersama dan biasakan setiap memulai suatu kegiatan harus diawali dengan berdoa terlebih dahulu agar semua kegiatan kita diberi kelancaran dan proses belajar kita menjadi bermanfaat bagi kehidupan seperti itu. Jadi biasakan setiap proses pembelajaran silakan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama terlebih dahulu. Sebentar, Ibu nyalakan dulu PowerPoint-nya. Nah, sebelum kita menyanyikan lagu wajib nasional, ada satu hal yang tertinggal, yaitu Ibu belum mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah, semuanya hari ini bisa mengikuti pembelajaran. Dan semoga minggu-minggu berikutnya kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap jaga kondisi kesehatan kalian. Amin. Oke, sebelum belajar, silakan boleh berdiri dahulu. Lihat kanan dan kiri kalian. Apabila ada sampah, silahkan ambil. Najib, di belakang kamu ada kresek itu. Silahkan boleh dibuang dulu keluar. Yang lainnya, boleh. Yang lainnya silahkan periksa bajunya. Yang bajunya masih belum rapi, silahkan rapikan terlebih dahulu. Yang belum masuk bajunya silahkan masukkan dulu. Ya, silahkan rapikan bajunya terlebih dahulu. Kemudian siapkan buku pelajaran kalian. Buku sumbernya, buku paket, LHS, buku catatan dan lain sebagainya silahkan siapkan di atas bangku. Kalau sudah, silahkan boleh duduk kembali. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Apa? Lagu Negeri. Siapa penciptanya? Kusini. Kapan diciptakannya? 1960. Nah, itu. Kenapa kita menyanyikan lagu wajib nasional di awal pembelajaran? Karena untuk membangun rasa nasionalisme. Betul sekali. Ada yang mau memimpin lagu di depan? Siapa yang berani? Boleh, silakan Fani maju ke depan. Kita nyanyikan lagu wajib nasional bagi Bu Negeri secara bersama-sama. Siap? Siap. Silakan boleh dimulai. Satu, dua, tiga. Padamu negeri kami berjanji. Alhamdulillah kita
kita semua sudah melakukan menyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita mulai di pembelajaran kita kali ini, Ibu mau mengingatkan kalian dulu tentang pembelajaran di minggu kemarin. Nah, coba Ibu akan cek apakah kalian masih ingat tentang pembelajaran minggu kemarin, yaitu tentang perubahan lingkungan. Nah, ada yang bisa menjawab atau menjelaskan apa saja macam-macam dari pencemaran lingkungan? Acungkan tangan. Oke, boleh silakan Siri. Pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Iya, betul sekali jawabannya. Jadi ada 3 macam pencemaran. Boleh diulang Siri? Pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Iya, betul sekali. Jadi ada 3 macam pencemaran, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Gitu. Nah, sekarang apakah ada yang bisa memberikan contoh dari masing-masing pencemaran? Silahkan acungkan tangan. Dari pencemaran tanah, apa contohnya? Oke, silahkan Hifa. Pencemaran tanah terjadi karena adanya lapisan tanah yang tercemar oleh limbah seperti kayak misalnya kurangnya mikroorganisme dalam tanah yang tidak bisa mengurai kembali limbah yang ada di dalam tanah. Iya, betul sekali. Jadi karena kurangnya mikroorganisme yang terbasmi oleh pestisida yang mengakibatkan kesuburan tanah terganggu. Iya, betul sekali. Kasih tepuk tangan buat kita. Nah, Ibu anggap untuk pertemuan minggu kemarin kalian sudah paham, dan kita lanjut di materi pertemuan hari ini, yaitu tentang limbah dan daur ulang limbah. Nah, jadi kalau kemarin kita membahas tentang perubahan lingkungan dan macam-macam pencemaran lingkungan, sekarang kita akan menerangkan tentang limbah dan apa itu limbah, macam-macam limbah, dan cara penanggulangan limbah atau daur ulang limbah. Seperti itu. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kalian bisa lihat di layar, yaitu tentang manfaat mempelajari materi. Yang pertama ada kita dapat mengetahui macam-macam limbah. Jadi dari proses pembelajaran ini, ada pun manfaatnya, yaitu kita bisa mengetahui macam-macam limbah dan pengaruhnya terhadap perubahan lingkungan. Seperti itu. Sehingga kita dapat meminimalisir tentang perubahan lingkungan, yaitu dengan cara mendaur ulang limbah. Nah, selanjutnya yaitu pokok bahasan pada pertemuan kali ini, yaitu tentang dampak pencemaran limbah, tentang identifikasi jenis-jenis limbah, kemudian tentang menentukan cara penanganan limbah. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, melalui PJBL, peserta didik dapat yang pertama membedakan jenis-jenis limbah. Yang kedua, menganalisis dampak kerusakan lingkungan, penyebab, pencegahan, dan cara penanggulangannya. Yang ketiga, membuat produk daur ulang limbah anorganik untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Adapun teknik penilaian untuk pembelajaran kali ini yaitu ada 3 macam. Ada penilaian sikap, ada penilaian kognitif, dan ada penilaian keterampilan. Itu adalah teknik dari penilaian pembelajaran kali ini. Selanjutnya, ini adalah pengertian dari limbah. Apa itu limbah? Nah, di sini ada limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik rumah tangga, yang lebih dikenal sebagai sampah. Itu ya. Itu adalah pengertian dari limbah. Selanjutnya untuk jenis-jenis limbah. Nah, untuk jenis-jenis limbah di sini ada yang
cair dan limbah gas. Itu. Selanjutnya, berdasarkan sifat kimianya, limbah itu menjadi dua macam. Ada limbah anorganik, ada limbah organik. Nah, untuk materinya silahkan nanti kalian bisa cari lewat kajian literaturnya, atau silahkan kalian bisa baca-baca lagi bahan ajarnya yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom dan WhatsApp group. Gitu. Selanjutnya, ini adalah pemanfaatan dari limbah. Nah, limbah yang kita temui di berbagai tempat dapat kita manfaatkan ulang dengan cara 5R atau rumus 5R. Yang pertama ada reduce. Reduce itu artinya mengurangi. Dengan cara apa? Berarti kita kita memilih bahan-bahan yang nantinya tidak menjadi sampah. Contohnya kita membawa bekal minuman, tempat makan dari rumah, sehingga nanti kalau jajan bisa pakai tempat yang kita bawa sehingga tidak banyak sampah yang dihasilkan. Selanjutnya ada reuse, memakai kembali. Misalkan botol minum yang telah kita pakai dijadikan kembali sebagai tempat deterjen atau tempat sabun cuci piring. Jadi menggunakan kembali barang-barang yang sekiranya masih bisa dipakai. Selanjutnya, mendaur ulang. Nah, untuk mendaur ulang, misalkan ada kain bekas spray atau bekas baju yang tidak terpakai, kemudian kita daur ulang menjadi kain perca atau menjadi selimut, bisa jadi keset dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian replace atau mengganti. Yang tadinya kita pakai plastik, kalau belanja, nah sebaiknya kita ganti kantong plastik itu menjadi kantong kain yang kita bawa dari rumah, sehingga nanti tidak banyak sampah plastik yang dihasilkan dari produktivitas kita. Selanjutnya, replant. Nah, kalau replant itu adalah menanam kembali atau biasa disebut dengan reboisasi atau menanam kembali. Nah, itu adalah rumus 5R yang dapat diterapkan. Nah, untuk lebih jauhnya, Ibu ada video pembelajaran yang dapat kalian saksikan secara bersama-sama. Kemudian silakan kalian amati dan identifikasi dari video yang akan Ibu tayangkan. Sebentar ya, Ibu akan tayangkan videonya terlebih dahulu. Bentar ya, suaranya tidak keluar. Sebentar ya, Ibu akan tayangkan ulang untuk videonya. Karena suaranya tidak terdengar. Bluetooth dihidupkan. Oke, kita coba, karena video yang Ibu tayangkan tidak bisa dibuka ya, kita coba langsung tonton di web YouTube-nya saja. Bentar, Ibu akan buka YouTube saja. Oke, ini sudah ketemu videonya. Kita saksikan bersama. Kalian silakan identifikasi dari video yang Ibu tayangkan di depan. Silakan. Selama mempartikan mikroplastik dan sekian 100 liter air di Sungai Ciulang, tepatnya kelurahan Lebilian, Kecamatan Kawangan, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Partikel mikroplastik ini berasal dari sampah plastik yang dibuang di sungai. Sampah plastik yang sudah diolah dan terfermentasi menjadi mikroplastik atau serpihan kecil berukuran lebih kecil dari 5 mm. Mikroplastik sangat mengancam kesehatan manusia karena masuk kategori senyawa pengganggu hormon.
buruknya pengelolaan sampah mendorong masyarakat membuang sampah ke tepi sungai Ciulang. Dan ini kemudian kita melakukan uji mikroplastik dan kita menemukan ada 180 partikel mikroplastik setiap dalam 100 liter. Artinya sampah-sampah plastik yang terbuang dan terkelola ini akan mengalami fragmentasi dan dia akan terpecah-pecah menjadi mikroplastik. Bahayanya adalah mikroplastik ini akan dikonsumsi, dimakan oleh ikan, kemudian ikan akan kita konsumsi dan ini akan semacam menjadikan kontaminasi dan gangguan kesehatan pada orang yang memakan ikan yang terkontaminasi oleh mikroplastik. Pegiat lingkungan dan kader konservasi dari Republik Air Tasikmalaya mengatakan kondisi Sungai Ciulang saat ini sangat memprihatinkan. Dan hasil ekspedisi susur sungai terdapat puluhan timbunan sampah mulai dari hulu sampai ke hilir sepanjang 120 km. Tapi kondisi saat ini Sungai Ciulang sendiri ternyata masih banyak sampah. Nah, salah satunya harapan kami dari teman-teman Republik Air, salah satunya untuk masyarakat, untuk penyadaran sendiri dari masyarakat untuk pentingnya lingkungan mereka. Yang kedua, adanya sikap dari pemerintah untuk mentata dan memberikan tindakan-tindakan untuk bersihnya Sungai Ciulang ini. Dengan adanya ekspedisi susur sungai, para pegiat lingkungan bisa mendata, mendokumentasikan, mengabarkan, serta mengajak orang untuk peduli terhadap sungai. Dedi Ibi, Kompas TV, Tasikmalaya, Jawa Barat. Oke, nah itu adalah video yang Ibu tayangkan, yaitu mengenai berita penumpukan sampah di Sungai Ciulang. Tahu Ciulang di mana? Tahu. Di mana? Hawalu. Berarti ini sangat dekat dengan lingkungan belajar kita ya. Nah, bagaimana kalau misalkan sampah menumpuk di sungai akan mengakibatkan apa? Banjir. Iya, betul sekali. Nah, dari video yang Ibu tayangkan, adakah yang bisa menyampaikan gagasan bagaimana solusi yang dapat kita berikan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada video yang ditayangkan? Ada yang bisa menyampaikan gagasannya? Silakan acungkan tangan. Coba, solusi apa yang dapat kita berikan untuk mengatasi permasalahan pada video yang ditayangkan? Coba acungkan tangan. Oke, silakan. Boleh sambil berdiri. Menurut saya dengan mengurangi penggunaan benda-benda sekali pakai atau wadah-wadah yang sering dipakai seperti plastik untuk makanan dan jajanan. Jadi sebaiknya kita membawa dari rumah. Oke. Iya, bagus sekali. Kasih plus buat jadi yang dikatakan untuk solusinya yaitu dengan apa? Mengurangi benda sekali pakai gitu. Nah, solusi apa lagi yang dapat kita berikan untuk permasalahan di video tersebut? Acungkan tangan. Oke, silakan Viva. Jadi selain mengurangi sampah juga bisa mendaur ulang ya. Jadi kita bisa mendaur ulang itu menjadikan kerajinan. Jadi sampah tidak harus dibuang. Jadi pemanfaatan sampah dijadikan kerajinan agar lebih berguna dan multifungsi. Iya, betul sekali. Tepat sekali jawabannya. Silakan. Hebat sekali murid-murid Ibu, murid-murid tangguh dan kreatif. Oke. Nah, setelah menyaksikan video yang Ibu tayangkan, Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok yang terdiri dari 5 orang per kelompok. Nah, kenapa Ibu bagi kalian kelompok? Nantinya pada pembelajaran kali ini kalian dituntut seperti yang dikatakan Viva tadi untuk bisa mengatasi atau mencarikan solusi dari permasalahan perubahan lingkungan, yaitu sampah limbah anorganik gitu. Jadi nanti kalian ditugaskan untuk membuat suatu produk ya dari limbah sampah anorganik seperti itu. Nah, Ibu akan tayangkan lagi slide untuk pembagian kelompoknya. Ibu sudah bagi kalian kelompok di rumah berdasarkan kemampuan dan gender. Silahkan
Ini untuk kelompoknya. Silahkan boleh kalian duduk mendekati kelompoknya. Silahkan duduk mendekati anggota kelompoknya. Boleh. Tapi karena tertib ya, tetap tertib. Oke, silahkan cari kelompoknya. Yang belum siap silahkan boleh siapkan. Yang mana sudah ya? Silakan kembali tertib dan tenang. Nah, kalau kalian sudah duduk berkelompok, Ibu akan bagikan untuk LKPD-nya dan bahan ajar yang bisa kalian jadikan sebagai literasi. Selain dari buku paket, internet, dan buku sumber lainnya yang kalian bawa sebagai bahan literasi kalian. Oke, Ibu bagikan satu kelompok satu. Bagi yang kekurangan LKPD atau bahan ajar, Ibu sudah bagikan di Google Classroom maupun di WA Group ya. Jadi silakan ambil teka liputan, jangan ambil teka bacaan, teka bagian LKPD-nya biasa atau bisa dibaca di Google Classroom-nya ya. Silakan buka. Nah, ini Ibu akan bagikan satu kelompok satu untuk bahan ajar dan LKPD-nya itu bahan ajarnya ini LKPD-nya. Silakan diisi. Kelompok berapa perlu ambil cepat? Satu lagi ya? Yang belum? Semua kelompok sudah pegang LKPD dan bahan ajarnya? Nah, untuk cara pengisiannya, silakan kalian baca terlebih dahulu untuk LKPD-nya. Apa saja yang harus kalian isi? Silakan boleh dilihat ya dulu. Jadi tugasnya itu untuk pertemuan kali ini kalian akan membuat produk desain dari limbah yang ada di sekitar lingkungan sekolah, gitu. Jadi kalau kalian sudah baca LKPD-nya, sekarang kita akan keliling lingkungan kelas untuk mencari limbah. Sekiranya limbah apa yang dapat kalian jadikan sebagai produk kerajinan
sekiranya bisa dijadikan sebagai kerajinan kalian. Mengerti? Nah, nanti Ibu kasih kalian waktu sekitar 10 menit untuk eksplor atau observasi lingkungan sekolah kalian dan mencari limbah yang ada di sekitar kalian. Silakan persiapkan, nggak usah bawa buku, persiapkan diri kalian saja dan ambil barang berharganya karena kita akan meninggalkan kelas. Takutnya nanti ada kelas lain yang masuk ke kelas. Sudah siap? Silahkan persiapkan barang bawaan kalian. Jangan lupa LKPD-nya dibaca dulu, perintah-perintahnya sebelum kita keluar. Sudah siap? Kalau sudah siap, mari ikuti Ibu untuk mencari limbah yang sekiranya bisa dipakai untuk kerajinan. Udah siap? Oke, sudah siap ya? Oke, kita semua berjalan keluar. Kita akan observasi lingkungan sekolah. Oke, silakan. Ibu kasih waktu 10 menit dan Ibu tunggu di kelas kembali. Isi nama kelompoknya. Oke, ayo. Tadi nggak apa-apa, boleh nanti sambil cuci tangan aja. Oke, silakan. Sekiranya sudah dapat, boleh kembali ke kelas. Yang sudah dapat silakan kembali ke kelas. Kalau sudah dapat boleh kembali ke kelas. Sudah dapat boleh kembali ke kelas. Oke. Iya, atau banyak yang anak ini sudah panas terus oh ini tadi itu Sania
kelas 10 bisa. Iya, adik tadi kakak. Saya kesini. Abi apa pas loh? Sate. Oh, dapat kesik sate ya? Kembali ke kelas sudah yang di belakang udah ya. Boleh waktunya masih ada yang sudah dapat perangkatnya boleh kembali ke Oke, yang sudah kembali ke kelas, boleh yang bawa minum, boleh minum dulu sampai barisan habis jalan-jalan dulu. Gimana? Bisa nggak nyari bahan-bahannya? Bisa. Ada apa saja yang sudah kalian kumpulkan? Barusan kalian nyari sampai kemana? Gimana? Tangannya sudah disterilkan? Yang barusan membawa sampah harus segera cuci tangan ya. Ya Bapak, saya memang pembelajaran kali ini yaitu menuntut kekreativitasan kalian. Jadi mengolah bahan-bahan yang sudah tidak terpakai lagi menjadi suatu produk yang lebih berguna. Nah, sambil nunggu temannya yang belum sampai, silakan kalian boleh dibuka lagi LKPD-nya dan silakan mulai mengisi LKPD-nya. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan boleh ditanyakan. Ya, silakan.
dijalankan dengan tertib. Kalau ada pertanyaan silakan ajukan tangan. Oke? Udah mulai buat desain produknya ya? Oke, semuanya bisa perhatiannya Ibu sebentar. Sebelum LKPD-nya dilanjutkan, untuk pembuatan produknya sambil nunggu teman-teman yang lain yang belum sampai, karena mungkin masih cari-cari. Ya silakan. Ya silakan boleh masuk. Nyarinya kemana? Lama banget. Susah ya? Ya silakan boleh duduk kembali di mejanya. Bagi yang baru sampai, jadi tadi itu sudah sempat jelaskan. Kalau yang sudah kalian temukan, kalian barusan temukan apa? Sendok, terus sendok plastik. Iya, mau dijadikan apa? Hiasan cermin dari sendok. Oke lah, ibu belum terbayang, nanti ibu tunggu desainnya. Nah, barusan ibu sudah mulai jelaskan. Kalau sudah menemukan limbah yang kalian dapatkan, kalian sudah mulai bisa mengerjakan LKPD-nya. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, karena pertemuan di pembelajaran kali ini mengenai proyek atau pembuatan produk daur ulang limbah, dan kalian dituntut untuk membuat suatu produk, ibu akan menanyakan satu hal. Produknya mau dibuat di rumah atau di sekolah? Di rumah saja. Tidak apa-apa. Kalau mau dilakukan di rumah pembuatan produknya, oke-oke saja, silakan saja. Dengan catatan kalian tetap membuat video tentang tahapan pembuatannya, ya, yang nantinya video tersebut dijadikan sebagai bahan presentasi kalian di pertemuan berikutnya. Jadi silakan bahan-bahan yang kalian dapatkan sekarang boleh dibuat kerajinan di rumah. Kalian tentukan mau dibuat di rumah siapa, misalkan mau di mana, mau kapan dibuatnya, mau jam berapa, kumpulnya di mana. Nah sekarang silakan kalian sama kelompoknya berunding, mau dibuat di mana, mau dibuat apa, sesuai arahan di LKPD-nya. Boleh dibuat di rumah dengan catatan dibuat videonya, ya, jangan lupa. Dan kalau ada kesulitan dalam pembuatan produk, jangan sungkan untuk menghubungi ibu. Gitu. Jadi ibu bisa pantau kalian melalui video call, ataupun kalian bisa mengirimkan ibu gambar ataupun video tentang cara pembuatannya. Mengerti? Mengerti. Ya, silakan kalian mulai diskusikan tentang rencana pembuatan produk dan penelitian LKPD. Silakan lanjutkan pembahasan.
estimasi ya. Untuk estimasinya bebas juga. Ya silakan kalian buat usaha kalian, usaha kalian, mau kan neta misalkan lapisan pertama, misalkan lapisan yang ada apa judul produknya? pemanfaatan limbah tusuk sate dan stik es krim menjadi barang yang bermanfaat. Atau gitu pakai lain pemanfaatan. Apa coba? Olahan menjadi barang ya. Jadi laman pemanfaatan limbah tusuk sate dan stik es krim ada laman ditambah dengan berarti yang akhir manfaat es krim biasa Video atau lamun estetik itu hadiah ke di tengah-tengah bahan hela atau alat dulu Ini lagi buat apa? Lagi coba-coba bikin desainnya. Kalau gitu jelas ya. panjangnya laman-laman di foto kedua Atau kadang kan kalau bisa penanganan limbah dengan cara disebut sampah organik juga. Kalau sampah organik itu berarti akan sangat berarti iya, kacang ada juga kan. Itu adalah cara kurang cepat. Iya, di situ. Apa gimana? Kalau sampah simpanan akan banyak apa? Kalau sebenarnya kan berarti yang terbaik itu cara penanganan limbah dengan cara apa? Iya. Kalau di sini kenapa ada pembakaran? Karena itu adalah cara-cara penanganan limbah yang sering terjadi di lingkungan kita. Nah, tugas kalian justru cari solusi yang paling terbaik seperti itu. Nah, tugas kita sekarang itu. Jadi dari beberapa kriteria ini mana sih yang paling tepat untuk penanganan limbah gitu. Ngerti ya? Ya, itu maksudnya. Jadi bukan pembakaran itu tepat atau tidak, tapi kalian pilih cara mana yang paling tepat untuk penanganan limbah. Coba menurut kamu cara penanganan limbah apa? Mendaur ulang. Itu apa yang kita lakukan sekarang?
Udah cuci tangan belum ini teh? Udah. Itu kan udah dapat bibir semua. Udah dicuci. Ada kesulitan? Jadi totalnya Oh ini biayanya. Itu yang dibeli aja. Bikin apa tadi? Desainnya udah? Belum. Ini bahannya apa gitu, dibuat seperti apa? ini kali Di sini itu apa itu yang segitiga itu tuh? ini kayak pecahan dari kaset. Oh, pecahan kasetnya. Iya. Bisa dibentuk apa aja sebenarnya sesuai. Oh, abstrak gitu ya. Gimana itu di krek-krek apa digunting? Oh. Sebenarnya di dalamnya ada Misalnya buat apa? buat menempelin itunya kayaknya. Oh, buat nempelin gulanya. Gula yang mana sih? Asik. Nah, kalian cantumin ini rancangan ini dari kajian literatur berdasarkan apa? Mana alamat dari daftar pusaka yang kalian cari referensinya. Misalkan kalian tahu ide ini dan materi ini dari buku sumber, cantumkan penerbitnya siapa, judul bukunya apa, cantumkan di sini di LKPD ada nanti di sana daftar pustakanya. Kemudian kalau kalian cari idenya dari internet, misalkan kalian cari ide ini dari internet, nah cantumkan kalian dapatnya dari web apa gitu. Jadi untuk kajian literasinya dicatat. Jangan lupa untuk semuanya kajian literasi atau alamat webnya kalian catat ya di LKPD-nya. Di bagian LKPD ada bagian daftar pustaka atau kajian literasi. Kalian catat dari mana sumber yang kalian dapatkan untuk mengisi LKPD. Mau itu dari buku sumber, mau itu dari internet, silahkan catat. Kalau web, catat linknya. Kalau buku sumber, silahkan kalian catat penerbit dan bukunya. Gitu ya. Ya, silahkan lanjutkan kembali. Setelah selesai,
semuanya biar bisa tahu kelompok lain apa yang akan kalian buat nanti di rumah. Dipresentasikan ke depan. Begitu. Mengerti ya? Ya, silakan boleh lanjutkan kembali. Bisa dijadikan tempat yang Kalau menggunting tuh Video proyek ini tergantung produk yang akan kalian buat. Namanya juga judul berarti buat sebenarnya. Mungkin misalkan kalian kira-kira membuat judul apa nih? Kreasi cermin atau apa lah gitu menurut kalian yang paling bagus itu apa? Ya. Sudah selesai? Belum. 10 menit lagi gimana? Oke. Waktunya 10 menit lagi. tiap rangkaian apa ya mengikuti pola tiap rangkaian agar menempel dengan baik. Kan si botol kecil
atur jadi selama kita ngerubin ring ini teh temuan yang menarik apa? Yang menarik untuk diolah. Untuk diolah kayak kaset, terus kertas ulang, ada hal menarik lagi, silahkan lakukan di KPD. Nah, untuk bahan presentasi, kalian itu menerangkan sampai di kerjanya misalkan bahan apa saja yang kalian butuhkan, berapa biayanya, kapan dilaksanakannya, tentang pembuatannya, desainnya seperti apa. Hal-hal lainnya di sini ini saran dan tanggapan kelompok setelah melakukan kegiatan pembuatan produk seperti itu. Jadi daftar pertamanya memastikan kalian kajian ini dari mana saja. Kalau dari sumber catat penciptanya siapa, karya siapa, apa seperti itu. Kalau dari web tuliskan linknya di sini seperti itu. Oke, itu merupakan kajian. Ada yang ditanyakan lagi? Siapa untuk presentasinya? Jadi yang akan dipresentasikan itu yang pertama bahan-bahan atau limbah yang kalian temukan tadi. Kemudian rencana desain produk yang akan kalian buat. Alasan mengapa kalian membuat produk tersebut. Nah, kemudian kajian literatur. Kalian dapat ide membuat kerajinan tersebut ataupun materi yang kalian dapat itu atau kajian literasinya dari mana. Kalau berupa web atau dari internet, kalian catat linknya atau kalian sebutkan linknya. Kalau dari buku sumber, kalian catat penerbit dan judul bukunya. Gitu. Selanjutnya, bahkan kemudian alasan kenapa kalian memilih produk tersebut. Kemudian apa lagi? Desain. Kemudian apa lagi? Kajian literatur. Kemudian langkah-langkah
pembuatannya mau seperti apa, jelaskan. Rincian biayanya kira-kira berapa. Kemudian tempat pelaksanaannya kapan. Gitu. Ngerti ya apa yang akan kalian presentasikan? Ada yang sudah selesai? Gimana ini kelompok 4 sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Hebat. Kelompok mana lagi yang sudah selesai? Kelompok berapa? Kelompok 6 sudah selesai? Waktunya 2 menit lagi ya. Gimana hasilnya berhasil kan? Nah, kalau desain itu misalkan seperti ini, kasih keterangan ini teh apa, bulan-bulan ini teh apa, ukurannya berapa, ini teh apa saja di sini teh, itu desain. Ada ukuran, ada gambar. Kan ibu mah lihat ini teh kirain teh apa, ini teh keset ada apa gitu. Iya sudah tahu. Gitu, mantap.
seperti alat gunting sudah kalian miliki di rumah. Biaya yang dipakai untuk kalian sekitar 4.000 sampai 6.000 rupiah. Oke, ada lagi? Langkah-langkahnya yang pertama kita ukur kardusnya 25 cm panjang dan 15 cm lebar. Kita potong menjadi 6 bagian dan bentuk menjadi balok. Setelah ditempelkan menjadi balok, kita tempelkan sedotan kepada bagian luar kotaknya untuk berperan sebagai hiasan dan menjadikan kotak itu lebih menarik. Kemudian di bagian atasnya kita beri lubang supaya bisa menggunakan tisu untuk kotak tisu ini. Ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira gambaran untuk proyeknya seperti apa? Ada berapa? Ini gambaran yang telah kita buat untuk rancangan hiasan kue. Bisa. Untuk teman-teman yang lain kelihatan gambarnya seperti apa? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin cukup sekian dari kami. Semangat mengerjakan rancangan proyeknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya, mau siapa dulu? Oke, kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat sebagai moderator. Saya Lepis Besania sebagai pemateri. Saya Kifari Dewi. Saya Mariam Fitriati. Berdirinya kelompok kami di sini yaitu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai materi tentang daur ulang limbah. Langsung saja ke pemateri pertama. Produk yang akan kami hasilkan yaitu buat bunga. Teknik-teknik yang kita gunakan yaitu mengukur, menggunting, dan juga menempel. Lalu, judul proyek dari kelompok kita adalah pemanfaatan limbah anorganik menjadi sebuah hiasan. Adapun alat dan bahan untuk membuat hiasan ini, yaitu alat-alatnya gunting, penggaris, dan pensil. Sedangkan bahan-bahannya ada kardus, kaset bekas, kertas emas, gabus atau busa, bunga plastik, dan lem atau selotip. Selanjutnya mengenai rancangan proyek dalam pembuatan produk. Di sini kami kan akan membuat pot bunga. Nah, pot bunga ini berisikan mengenai kardus yang akan ditempel. Kardus itu dibagi menjadi 4 bagian dan ada satu bagian lagi paling bawah yaitu yang terkecil. Dan juga setelah menjadi pot dimasukkan bisa ke dalam kardus lalu ditempelkan bunga plastik. Mengenai langkah kerja, pertama, ukur kardus dengan ukuran 25 cm dikali 15 dan buat sebanyak 4 bagian dan buatlah bagian kecil dengan ukuran 15 cm kali 15 cm. Selanjutnya, gunting kardus sesuai pola. Setelah itu, lapisi kardus dengan kertas emas. Lalu tempelkan semua bagian kardus menjadi sebuah pot. Kemudian, kaset digunting menjadi sebuah pecahan. Tempel pecahan kaset pada pot bagian luar. Setelah itu, masukkan busa ke dalam pot, lalu tancaplah bunga plastik pada busa. Rancangan agenda yang kami buat yaitu mengukur dan memotong. Perkiraan waktu yang diperlukan yaitu sekitar 20 menit. Lalu menempel, waktu yang diperlukan yaitu 15 menit. Demikian ya, karena semua barangnya bekas, jadi kita hanya membeli kertas emas harga 2.500 dan juga lem seharga 2.000. Jadi jumlahnya sekitar 4.500. Temuan yang kami dapat yaitu diantaranya ada kaset, kardus, busa, dan juga bunga plastik bekas. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari pekerjaan kali ini yaitu jadi kita dapat atau bisa memanfaatkan barang bekas menjadi suatu produk yang lebih berguna. Daftar pusaka. Kajian ini kita ambil dari YouTube dengan nama channel yaitu Perlintang Fatimah.
kasih atas perhatiannya. Bagi teman-teman yang ingin mengasih saran kepada kelompok kami persilakan. Atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau saran untuk kelompok ini? Membuat vas bunga dari kardus dan CD bekas. Sudah terbayang tidak sama kalian bentuknya seperti apa? Sudah. Oke, mungkin penjelasan dari kelompok kalian sudah cukup bagus sehingga kelompok lain sudah mulai mengerti. Silakan mulai. Mungkin presentasi kami tutup. Mohon maaf jika ada kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, kelompok siapa yang belum presentasi? Kelompok ini udah, kelompok ini udah. Berarti sekarang silakan. Kelompok ini sudah belum presentasi, kelompok 2. Boleh presentasi sekarang? Silakan. Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Seni Oke. yang telah mempersilahkan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Azka Maulana Abdul Aziz sebagai moderator. Saya Alicia Edi sebagai pemateri 1. Saya Siri Rahman Rumana sebagai pemateri 2. Saya Wijaya Fadila sebagai pemateri 3. Setelah memperkenalkan anggota kami, langsung saja kita ke materi intinya tanpa berlama lagi. Kita Jadi bahan yang kami temukan dari limbah yang tadi Ibu telah temukan itu adalah plastik, kertas nasi, dan juga kardus. Nah, di sini kami terinspirasi untuk membuat sebuah vas bunga. Alasan kami membuat vas bunga adalah karena ingin mengolah limbah menjadi barang bermanfaat. Kemudian kami juga terinspirasi dari sebuah channel YouTube untuk membuat vas bunga dari kertas nasi dan juga paradi. Juga yang terakhir untuk menambah estetika. Untuk alat-alat dan bahan yang kami gunakan adalah yang pertama adalah gunting, yang kedua penggaris, yang ketiga untuk bahan-bahannya adalah ada kertas nasi, kawat, kardus, dan double tip atau perekat. Untuk selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan. Yang pertama adalah siapkan alat dan bahan. Untuk langkah yang kedua, cara membuat vasnya. Pisahkan lapisan yang ada pada kardus dan ambil bagian yang bergerigi seperti ini untuk menambah tekstur di luar vasnya. Yang kedua, gunting dengan ukuran kurang lebih 3 cm kali 21 cm sebanyak 10 buah dan ukuran 3 cm dan 3 cm dikali 30 cm sebanyak 15 buah. Alasnya kita bikin dari dus ini dengan diameter 15 cm. Atur dan susun, kemudian tempel menjadi satu sesuai pada desain gambar. Untuk poin yang ketiga adalah cara membuat bunganya. Gunting kertas nasi pada pola yang telah dibuat, lipat kertas nasi untuk menambah daya tarik. Jadi nantinya dilipat seperti ini untuk daunnya. Yang keempat adalah untuk membuat tangkainya. Lapisi kawat dengan kertas nasi, lalu sambungkan tangkai tersebut dengan bunga yang telah kita buat tadi.
Mungkin itu saja yang kita dapat yang kami dapat sampaikan. Kami akan buka sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya silakan acungkan tangan. Mana untuk produknya kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan atau memberikan saran? Apakah sudah cukup dengan teknik yang kelompok 2 berikan dalam pembuatan vas bunga? Sudah terbayang tidak kok bisa dus sama kertas nasi bisa vas bunga? Bisa jadi vas bunga? Gimana, ada saran atau masukan dari kelompok lain? Tidak cukup? Bagaimana produknya sudah bisa terbayangkan? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya silakan foto. Silakan lagi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, hasil diskusi kami tentang pengolahan limbah di lingkungan sekitar kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya di kelompok 2 ini. Sebagai masyarakat. Dan saya dari Fatul Awalia sebagai pemateri. Saya Nanya Budi sebagai pemateri. Saya Aisyah sebagai pemateri. Saya Sofia sebagai pemateri. Sebelumnya kami akan menjelaskan apa yang akan kami buat dari limbah yang telah kami temukan. Limbah yang telah kami temukan, yang pertama ada tusuk sate dan yang kedua ada stick es krim. Di mana dengan dua bahan ini kami akan membuat sebuah lampu yang bagus. Nah, di sini itu karena kami menemukan banyak sekali stick es krim dan juga tusuk sate, kami jadi memiliki ide atau sebuah gagasan bagaimana jika kita mengubah benda-benda atau limbah-limbah ini menjadi benda yang lebih bermanfaat. Nah, disitulah kami mendapatkan ide setelah mencari referensi membuat sebuah lampu hias. Di sini selain kita bisa mengurangi limbah, kita juga bisa
Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hasmi Azali Awansi. Nama saya Firdaus Sahari. Nama saya Fadil. Nama saya Muhammad Fajar. Nama saya Abdul Rizky. Habis perkenalan, mari kita nyimak presentasi materi yang ke-1. Jadi, teknik atau teknik yang akan dipakai di dalam ini adalah mendaur ulang, yaitu alasannya barang-barang yang tidak berguna bisa menjadi berguna kalau diolah kembali. Nah, produk yang dihasilkan dari teknik tersebut adalah hiasan dinding. Jadi, terus teknik pengolahan sampah organik yang kita pilih adalah judulnya itu yaitu kreasi cermin bunga dari sendok plastik. Alat dan bahan di sini gunting, lem lilin, pisau cutter, jangka, double tip. Bahannya yaitu sendok bekas, serbet bekas, kardus bekas, gelas bekas. Ke pematerian kedua. Pertama, siapkan alat dan bahan. Setelah itu, potong-potong sendok plastik menggunakan gunting. Sudah terpisah antara gagang dan bagian siripnya. Lalu ambil bagian siripnya. Buatlah gambar pola bulat di atas kertas. Lalu potong kardus tersebut menggunakan cutter. Coba boleh kelihatan desain produknya. Ini masih Nah, itu desain produknya, boleh dilihat kelompok yang lain. Ini adalah desain produk dari sendok. Silahkan lanjutkan. Sesuai pola yang dibuat. Setelah itu, lalu tempelkan sendok sesuai pola. Sudah tersusun rapi, semprotkan gloss pada semua permukaan bagian dan keringkan oleh sinar matahari. Langkah terakhir, tempelkan cermin menggunakan dari kertas. Pembuatan produk akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari. Nah, perkiraan waktu yang diperlukan sekitar 2 jam 30 menit dan rincian biaya lem lilin 2.000, double tip 6.000 dan total keseluruhan 8.000. Temuan yang menarik yang kami peroleh selama melakukan proyek ini yaitu ternyata barang bekas atau sendok setelah diolah kembali bisa menjadi kerajinan yang bernilai. Lalu kesimpulannya yaitu barang bekas di sekitar rumah kita juga bisa dijadikan sebuah kerajinan. Contohnya seperti cermin yang sudah tidak terpakai. sekian dari pemateri kami. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan tentang hasil presentasi kami. Ada yang ingin memberikan saran atau tanggapan? Tidak. Apa sudah cukup jelas? Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang dibicarakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, presentasi setiap kelompok sudah selesai dilaksanakan dengan baik dan dengan desain produk yang cukup menarik. Semua anak-anak sekelompok sangat menakjubkan dengan hasil desain produk yang sangat kreatif. Seperti biasa, ketika pembelajaran telah berakhir, di penghujung pertemuan kita akan melakukan kuis atau tes kognitif untuk mengukur kemampuan kognitif kalian. Nah, sekarang silakan rapikan mejanya kembali seperti semula. Tidak duduk berkelompok, silakan rapikan mejanya kembali.
quizzes. Jadi tidak perlu pulpen, tidak perlu kertas. Jadi hanya memerlukan handphone yang berkuota. Insya Allah ada ya kuotanya. Ya. Sudah siap semuanya? Oke, siap. Ibu akan siapkan dulu untuk kuisnya. Nah, silakan kalian masuk di aplikasi Quizzes dan silakan masukkan kode yang ada di layar. Sudah mulai gabung? Bisa? Kodenya bakalan ganti. Bentar ya. Sudah? Sudah, oh ya. Kodenya jadinya 257 897. Sudah bisa? Bisa. Silakan mulai mengerjakan. Oke, sudah siap ya? Sudah gabung? Baru 22 orang nih. Silakan yang belum gabung. Iya, ganti kode yang tadi. Dari save tadi, kemudian masukkan kode baru. Ada? 257 897. Udah? Kodenya 257 897.
limbahnya itu mudah diuraikan, sedangkan limbah untuk jenis limbah anorganik itu jenis limbah yang sulit diuraikan. Iya, betul sekali. Oke, kasih aplaus buat. Dan cara untuk mendaur ulang limbah ada rumus berapa? 5R. Itu apa saja? Reduce, ya, itu. Sama satu lagi apa? Reuse, replace, apa lagi? Iya, betul sekali. Coba lagi Hidayat. Yang pertama ada reduce, Ya. reuse, recycle, require, dan expand. Iya, betul sekali. Kasih aplaus buat. Oke, nah itu adalah materi pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat pada kehidupan kita. Dan semoga kita bisa mencarikan solusi terhadap permasalahan di sekitar lingkungan sekolah, yaitu bisa mendaur ulang sampah, khususnya sampah anorganik, menjadi barang yang lebih bermanfaat. Nah, evaluasi kognitif sudah dilakukan, refleksi pembelajaran sudah dilakukan, dan sekarang Ibu informasikan untuk pembelajaran minggu besok, berarti kita akan menyajikan hasil produk kalian yang kalian buat di rumah. Dan jangan lupa untuk dibuat video pembuatannya, ya. Kalau ada kesulitan dalam proses pembuatan, bisa dengan sungkan-sungkan hubungi ke WA Ibu, ya. Atau bisa kita melakukan secara video call. Ada yang ditanyakan untuk pembuatan produk minggu depan? Ya.